untuk pemula atau yang belum ketemu ya cara yang benar atau salah jalan, dan itu semua butuh proses dan tidak ada yang namanya instan ya. Karena saya lihat banyak orang trading tidak ada bangun pondasi, kebanyakan langsung loncat terlalu jauh. Pada akhirnya ya mau belajar susah, uang habis, waktu habis, pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Oke. Jadi ini saya sudah membuat pondasi trading. Jadi ini semua saya bahas hanya judul aja. Nanti video selanjutnya saya akan buat lebih detail lagi. Ya, supaya kalian bisa pahami step by step. Nggak bisa langsung satu hari paham. Ya, semua itu butuh proses. Dan butuh cerna, uji lagi, perhatian lagi di hasilnya. Nanti evaluasi lagi, ulang lagi. Semua butuh kayak gitu. Yang penting rajin uji. Ya. Oke, di sini kalian bisa lihat profit bukan tujuan yang dikejar sejak hari pertama. Ia adalah konsekuensinya dari pondasi yang dibangun yang benar ya. Tanpa pondasi sehebat metodemu, pasti market akan ambil kembali hasil profit kalian. Oke. Jadi akan kalian paham setelah kalian baca dari atas sampai bawah. Oke. Di sini saya sudah membuat mengapa pondasi dulu ya. Banyak trader pemula terlalu fokus mencari keuntungan, padahal yang seharusnya dibangun terlebih dahulu adalah pondasi. Kenapa pondasi? Saja kita akan pahami. Fokuslah membangun pondasi, bukan mengejar profit. Oke, bukan cuma profit di sini. Makanya di sini saya akan bahas 12 tahapan dari dasar naik ke atas ya. Semua itu butuh kelasnya 1 2 3 pelan-pelan ya. Jadi satu kelas itu mulai dari awal, kalian mau bangun itu gak gampang. Mindset itu kita bisa ngomong dengan gampang, tapi kalau kita mau jalani itu tidak gampang. Makanya saya bilang, semua itu butuh proses. 12 tahapan nih kalian bisa baca, bisa ngerti, tapi mau jalani itu tidak segampang. Ya, mungkin bisa ada yang sampai tidak lolos, ataupun yang membutuhkan waktunya bertahun-tahun, pasti ada. Oke, tidak ada instan. Oke, selanjutnya akan saya bahas dari 1 sampai 12 tahapan nanti supaya kalian bisa motivasi dan bisa sebuah wawasan biar kalian lebih sadar apa itu resikonya dan biar tahu trading itu tidak segampang yang dilihat ya, semua itu butuh usaha yang lebih keras lagi. Oke, bukan hanya cuma tombol buy atau sell aja, tidak segampang. Oke. Urutan pondasi pertama trading nomor 1 adalah mindset. Ya, mindset. Nanti kalian akan tahu, saya akan bahas lebih di video selanjutnya. Oke, kedua adalah broker regulasi. Ketiga, deposit sesuai kemampuan. Keempat, akun sen. Oke. Kelima, saya akan tanda di sini. Oke. Kelima adalah candlestick atau struktur market. Keenam, indikator breakout. Ketujuh, memahami strategi. Ke-8, risk management. Ke-9, psikologi trading. Nomor 10, evaluasi. 11, konsisten. 12, sentimen atau news. Nanti video selanjutnya akan saya bahas lebih detail ya. Sekarang saya kasih yang simple aja judulnya supaya kalian bisa apa yang kalian paham, coba apa yang kalian belum ada, coba kalian pelajari. Ya, sekarang teknologi udah canggih, bisa cek di mana-mana juga, semua tergantung kalian cerna dan ambil yang hal yang positif untuk dipraktekkan, dijalankan, di hasilnya itu penting. Oke. Mengapa ini penting tujuan pondasi? Oke. 1, mengurangi resiko kerugian. Kebanyakan orang trading hanya profit tapi tidak mengukur atau gimana cara mengurangi resiko. Kalau saya kerugian kita bisa menurunkan, keuntungan itu bisa meningkat. Gitu. Makanya orang hanya pergi cuan gitu. Dan kedua, membangun kebiasaan trading yang benar ya. Kita butuh kebiasaan. Selama kita kebiasaan, kita tidak akan bisa mempercaya sistem ini. Gitu. Ya. Kalau kita belum biasa, kita akan selalu ragu, FOMO, ini itu pasti. Dan juga selanjutnya melatih disiplin sebelum menggunakan modal yang lebih besar. Mulai yang namanya trading pemula pasti rugi punya. Jangan harap bisa jackpot. Jackpot itu yang kalian dapat akan hilang. Makanya harus melatih disiplin.
Itu penting. Oke. Selanjutnya, menjaga psikologi tetap sehat saat menghadapi untung maupun rugi. Nah, makanya di sini kalian harus paham, semua itu kembali pada diri sendiri. Ya, kalau di sini kita tidak bisa membangun, ya jangan harap metode kalian akan mulus dijalani. Ya, sehebat-hebatnya win rate-nya katakan 7%, 80%, perusahaan pasti bisa hancur juga karena diri sendiri belum bisa menjaga psikologi dengan yang sehat. Oke? Membuat keputusan berdasarkan aturan bukan emosi. Ini yang sering terjadi juga pada umumnya. Kalau sudah merah, tensinya sudah mulai naik. Ada juga orang yang nggak bisa menerima rugi, dia mau untung terus. Mungkin awal dia profit, ya kan? Katakan dia profit $1 nih. Nah, awalnya dia profit minus nih. Dia kira oke, ini harga ini modal untung, ya kan? Tapi kalau dia mau cut, dia juga nggak rela. Walaupun itu uang marketnya dia menang, dia ada minus, $10 gitu, dia pun nggak rela mau cut gitu kan. Kecuali emosi udah meningkat, pada akhirnya dia lekas MC aja, ya. Itu semua pernah mengalami juga. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa membaca sebelum mulai, ingat ini, lupakan dulu target keuntungan. Gak usah pikir soal uang, ya. Soal dulu sistemnya. Kalau sistem sudah baku, nanti hasilnya akan terlihat. Oke? Intinya kita nggak usah banding-banding, yang penting konsisten bisa mendapat income itu sudah bersyukur. Ya, soalnya bukan soal untung atau rugi. Yang penting kalau kalian punya sistem, itulah kalian sudah sukses. Tanpa sistem semua gak ada apa-apanya. Oke? Keuntungan adalah hasil dari proses yang benar, bukan tujuan yang harus dikejar setiap hari. Bangun fondasi yang kuat, kuasai strategi, disiplin dengan risk management dan jangka psikologi. Ya, kalau manajemen udah bagus, psikologi akan terjaga situ. Ketika semua itu sudah menjadi kebiasaan, konsistensi akan mengikuti dan profit akan menjadi konsekuensinya dari proses yang benar. Oke? Jadi dari sini kalian sudah paham ya, trading tidak segampang lihat. Belajarlah dari hal yang kecil, pelan-pelan bangun supaya mindset kalian tetap waras ya. Kalau saya kalian menganggap modal kecil jadi besar, jangan harap. Itu memang bisa terjadi. Bisa terjadi, bisa, bukan nggak bisa. Cuma akurasinya sangat rendah ya. Jangan cari yang terlalu jauh ya. Pahami dulu. Selama tidak ada ilmu yang kalian dapat jackpot, itu akan hilang. Kalau kalian punya ilmu, lalu kalian dapat jackpot, itu akan stabil. Itu yang penting stabil. Yang dibutuhkan itu adalah stabil. Ya, contohnya kita ambil dua tangan. Oke, ini kan keseimbangan, ada ilmu, ya kan? Ada uang. Jadi keseimbangan. Oke. Kalau seandainya ada uang, uangnya banyak, ilmunya gak ada, pelan-pelan uang itu akan habis. Nah, oke, kita ambil gak ada uang, gak ada ilmu, tapi kita bangun ilmu dulu pelan-pelan naik. Oke. Lama-lama uang itu akan naik. Kenapa? Karena ini sudah baku, uang itu akan mengikuti ini. Ilmu semakin naik, uang akan semakin naik. Begitu. Ya, paham juga. Seandainya ibarat kamu buka perusahaan, kalian tidak tahu strategi, tidak hitung cost, atau operasional nggak bisa hitung, itu sama aja. Costnya lebih besar dari pendapatan, itu parahinnya juga bangkrut ya, itu yang saya maksudnya. Jadi semua kembali pada masing-masing. Dan carilah gayanya sesuai kemampuan. Yang penting apa yang kalian lihat, semua videonya, ya, kalian cukup cari ilmunya. Ya, bukan melihat orang profilnya besar-besar, aku mau seperti mereka. Salah, itu yang kalian baca itu salah. Kalian harus cari metode yang mereka itu kalian paham. Yang gak bisa kalian ambil. Kalau gak bisa ambil, kalian ambil yang kalian hanya di angka profit, itu salah. Berarti kalian bukan belajar, kalian lebih ke taruhan judi ikuti orang. Itu yang bahaya. Makanya market itu sering terjadi untuk pemula ya, di saat dia naik, pemula akan terjadi apa? Serakah. Di saat dia turun, apa yang akan dirasakan? Takutan. Ya, di saat market turun itu sebenarnya peluang. Tapi untuk pemula rasanya apa?
takut. Mau beli, takut makin dalam. Karena itu butuh waktu, ya. Orang yang paling sabar, di saat dia turun nih, katakan dia turun nih. Oke, orang paham nih, itu peluang, dia beli. Oke, katakan dia beli, dia tahu bahwa mau naik itu butuh waktu. Jadi dia beli, dia hold aja. Tapi dengan logika punya ilmu, kalau gak ada ilmu itu beda cerita. Ya, kita serahkan pada waktu. Oke, dia murah nih, kita beli, udah biarin. Bisa 3 bulan, 6 bulan, terserah. Yang penting itu bagian strategi ya. Jadi bukan karena kalian dia murah beli, tapi dengan alasannya apa? Kalau nggak ada alasan, ya percuma. Oke? Semoga video ini bisa membuat kalian lebih waras lagi dan tidak buru-buru terjun ke dunia trading. Semua itu butuh proses. Ya, nggak ada yang hal yang gampang. Walaupun cuma buy sama sell dua pilihan, tapi itu tidak segampang yang dilihat. Ya, hati-hati. Yang penting semua itu butuh proses, tidak ada jalan pintas. Ya, oke. Jangan lupa ya like, komen, dan share yang membutuhkan.